Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani dengan NIM A1H12401. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yang judulnya itu Hakikat Manusia dan Pengembangannya. Adapun yang dikemukakan oleh eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama menyadari diri, yang kedua kemampuan bereksistensi, yang ketiga pemilih kata hati, yang keempat moral, yang kelima kemampuan bertanggung jawab, yang keenam rasa kebebasan atau kemerdekaan, yang ketujuh kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan yang terakhir itu kemampuan menghayati kebahagiaan. B itu dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu pertama dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilaan, dan yang terakhir itu dimensi keberagaman. Yang C, pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama pengembangan yang utuh, dan yang kedua pengembangan yang tidak utuh. Lanjut, bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan ada 4. Yang pertama itu batasan tentang pendidikan, yang kedua tujuan dan proses pendidikan, yang ketiga konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH, dan yang terakhir itu kemandirian dalam belajar. Unsur-unsur pendidikan ada beberapa. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua pendidik, tiga interaksi edukatif, yang keempat tujuan pendidikan, dan yang terakhir itu materi pendidikan. Lanjut, pendidikan sebagai sistem. Yang pertama pengertian sistem, kedua komponen dan saling hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan, yang ketiga hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan kedudukan dari sistem, yang keempat pemecahan masalah pendidikan secara sistematik, yang kelima keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan, yang keenam pendidikan prajabatan atau pre-service education, dan pendidikan dalam jabatan atau in-service education sebagai sebuah sistem. Selanjutnya itu bab 3, yaitu landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Adapun landasan pendidikannya itu pertama landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan kultural, yang keempat landasan psikologis, dan yang kelima landasan iptek. Adapun asas-asas pokok pendidikan, yang pertama itu asas Tuti Puri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian. Selanjutnya itu bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A itu perkiraan masyarakat masa depan, yaitu kecenderungan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, peningkatan layanan profesional. Adapun upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang pertama itu tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Adapun 4 pentingnya yang mengembangkan hal pada peserta didik, yaitu kemampuan mengantisipasi atau antikipet, perkembangan berdasarkan ilmu pendidikan. Yang kedua itu kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi atau COP. Yang ketiga kemampuan mengakomodasi atau akomodat, utamanya perkembangan iptek serta perubahan yang diakibatnya. Yang terakhir itu kemampuan mereorientasi atau reorient, utamanya kemampuan seleksi terhadap arus informasi yang membombardirnya. Dan yang kedua itu upaya mengantisipasi masa depan. Yang pertama perubahan nilai dan sikap, yang kedua pengembangan kebudayaan, dan yang ketiga pengembangan sarana pendidikan. Lanjut bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Ada 3 jenis lingkungan pendidikan, yaitu pertama keluarga atau yang dimaksud informal. Bentuk keluarga terdiri atas yang pertama keluarga inti seperti nukleus famili, yaitu ayah, ibu, dan anak. Yang kedua itu keluarga luas atau extended family, seperti terdiri atas anggota keluarga yang lebih luas. Yang kedua itu sekolah atau formal.
Ciri-ciri lingkungan sekolah yaitu seperti memiliki landasan hukum dalam penyelenggaraannya, proses pembelajaran yang tekstur. Yang ketiga itu masyarakat atau yang dimaksud non-formal. Adapun bentuk masyarakat yaitu seperti mereka lebih terfokus pada kegiatan bercocok tanam, berternak, dan menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu mereka hidup dalam kesepahaman dan cenderung memiliki nilai-nilai yang serupa. Adapun pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik yaitu pertama pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang budaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Selanjutnya itu bab 6, aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Ada dua terdapat dalam pembagian aliran pendidikan, yaitu pertama aliran klasik. Aliran klasik di sini memiliki 4 macam. Yang pertama itu aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, dan yang terakhir itu aliran konvergensi. Yang kedua itu aliran baru. Aliran baru di sini memiliki beberapa macam, yaitu pertama pengajaran alam sekitar. Yang kedua itu pengajaran pusat perhatian, yang ketiga sekolah kerja, dan yang terakhir itu pengajaran proyek. Nah, yang ke-B ini dua aliran proyek pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu perguruan kebangsaan taman siswa. Yang pertama asas dan tujuan taman siswa, yang kedua upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa. Yang kedua ruang pendidik INS Kayu Tanam, asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Yang kedua usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Yang ketiga hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam. Selanjutnya bab 7, permasalahan pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama, masalah pemeratan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasilan sebagai produsen tenaga terhadap calon iuran. Yang keempat itu masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunannya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu perkembangan iptek dan seni. Dan yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. 3, aspirasi masyarakat. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Permasalahan aktual pendidikan dan Indonesia. Berikut ini ada beberapa masalah aktual pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran, yang kedua, masalah kurikulum, yang ketiga, masalah peranan guru, dan yang terakhir, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Selanjutnya, bab 8, sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapaiannya tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembangan pendidikan dapat dilihat dari segi pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan, yaitu yang pertama jalur pendidikan, yang kedua jenjang pendidikan, dan yang ketiga jenis pendidikan. Adapun jenis-jenis program pendidikan. Program pendidikan yang termaksud jalur pendidikan sekolah sesuai dengan sifat dan khususnya tujuan kejujuran dan pendidikan lainnya. Yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan kejujuran, yang ketiga pendidikan luar biasa, yang keempat pendidikan kedinasan, dan yang kelima pendidikan keagamaan. Yang terakhir
Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat beberapa segi, yaitu segi sasaran, yang kedua segi lingkungan pendidikan, yang ketiga segi jenjang pendidikan, dan yang keempat segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. Pada pembangunan sistem pendidikan nasional akan dikemukakan dalam dua hal, yaitu yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Yang kedua itu wujud pembangunan sistem pendidikan. Selanjutnya itu wujud pembangunan sistem pendidikan meliputi beberapa aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu pertama aspek filosofis dan keilmuan, yang kedua aspek yuridis atau perundang-undangan, yang ketiga struktur, dan yang terakhir itu kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah pengantar pendidikan. Jika ada perkataan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.